Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melupakan kecilnya perbuatan baik yang bisa menjadi amal yang besar di sisi Allah. Tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, janji Allah juga mencakup perlindungan dan keberkahan bagi hewan-hewan ciptaannya. Hari ini, kita akan mendalami salah satu janji Allah yang terkait dengan merawat kucing, sebuah tema yang seringkali terlupakan dalam kesibukan kita. Mari kita renungkan bersama betapa pentingnya perhatian kita terhadap makhluk-makhluk kecil yang turut meramaikan kehidupan kita. Pertama, dijauhkan dari neraka. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan kisah seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing hingga mati. Wanita tersebut tidak memberi makan atau minum kepada kucing itu, juga tidak membiarkannya mencari makan di bumi Allah. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya merawat hewan dengan baik, termasuk kucing. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan sebaik-baiknya, dan sebagai manusia yang diberi akal dan tanggung jawab, kita memiliki kewajiban untuk memperlakukan makhluk-makhluk tersebut dengan baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap hewan-hewan di sekitar kita. Dengan merawat kucing atau hewan-hewan lainnya dengan baik, kita tidak hanya memenuhi tugas kemanusiaan kita, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah memberikan janji bahwa mereka yang memperlakukan hewan dengan baik akan dijauhkan dari siksa neraka. Itulah salah satu rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berbelas kasih terhadap ciptaannya. Maka, mari kita jadikan merawat kucing sebagai salah satu amal ibadah kita. Dengan itu, kita tidak hanya mendapatkan kasih sayang dari makhluk yang kita rawat, tetapi juga mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, serta menjauhkan diri dari siksa neraka. Kedua, dosa diampuni Allah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan kisah seorang wanita pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah, karena memberi minum kepada seekor anjing yang sangat kehausan. Meskipun wanita tersebut memiliki latar belakang yang tercela, tindakannya memberi minum kepada hewan yang menderita kehausan, telah membuatnya layak mendapat ampunan dari Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita, bahwa berbuat baik kepada hewan, memiliki dampak yang besar di mata Allah. Meskipun kita mungkin tidak menyadari betapa pentingnya tindakan tersebut, Allah melihat hati kita, dan menghargai kebaikan yang kita lakukan kepada makhluknya. Dengan demikian, merawat kucing dengan penuh kasih sayang dan memperlakukan mereka dengan baik, bukan hanya menjadi bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga dapat menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Dia akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, bahkan terhadap makhluk-makhluknya yang paling kecil sekalipun. Maka, marilah kita ambil pelajaran dari kisah wanita pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum kepada anjing yang haus. Jadikanlah merawat kucing sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ampunannya. Dengan merawat kucing dengan baik, kita tidak hanya menjaga kesejahteraan makhluk tersebut, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah. Ketiga, dibalas dengan kebaikan di dunia. Dalam sebuah hadits Rasulullah menyampaikan firman Allah, "Berbuat baiklah kepada makhluk yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan berbuat baik kepadamu." Hadits ini menggambarkan prinsip bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk Allah akan dibalas dengan kebaikan yang sama atau lebih besar di dunia ini. Sebuah contoh nyata tentang kebaikan yang dibalas dengan kebaikan terjadi dalam kisah seorang pelamar kerja. Ketika sedang menunggu antrian untuk tes, dia duduk di depan kantor sambil makan. Tiba-tiba, seorang kucing yang kelaparan mendekatinya. Tanpa ragu, sang pelamar memberikan makanan kepada kucing tersebut dengan penuh kasih sayang. Tindakan tersebut ternyata tidak luput dari perhatian bos perusahaan yang melihatnya. Keberanian dan kebaikan hati sang pelamar membuat kesan yang mendalam. Melalui tindakan sederhana merawat kucing dengan memberikan makanan, dia telah menunjukkan sikap empati dan kepedulian yang tinggi terhadap makhluk lain. Sebagai balasannya, bos perusahaan tersebut memutuskan untuk memberikan kesempatan kerja kepada sang pelamar, tanpa perlu menjalani tes. Ini adalah contoh konkret, bagaimana kebaikan yang dilakukan kepada makhluk Allah seperti merawat kucing, dapat membawa keberkahan dan kebaikan yang tidak terduga di dunia ini.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan, termasuk merawat kucing atau memberi perhatian kepada makhluk lain, akan mendatangkan berkah dan balasan yang baik di dunia ini. Maka, mari kita jadikan kebaikan sebagai prinsip dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang akan membalasnya dengan cara yang tidak terduga, namun penuh keberkahan. Keempat, keberkahan dalam hidup. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dapat memahami bahwa berbuat baik kepada makhluk hidup, termasuk merawat kucing, memiliki potensi untuk membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk sedekah. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman atau menanam benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali itu merupakan sedekah baginya. Dari sabda Rasulullah ini kita dapat menyimpulkan, bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan, bahkan yang terlihat sepele seperti memberi makan atau merawat tanaman, memiliki nilai sedekah di hadapan Allah. Ketika kita merawat kucing dengan penuh kasih sayang, memberikan makanan dan minuman kepada mereka, atau bahkan memberikan perlindungan, kita sebenarnya sedang melakukan sedekah yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Ketika kita berbagi rezeki kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, kita akan diberkahi olehnya. Allah adalah Maha Pemberi rezeki, dan Dia menghargai setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan kepada ciptaannya. Dengan merawat kucing atau melakukan kebaikan kepada makhluk hidup lainnya, kita membuka pintu untuk menerima berkah dari Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini, tetapi juga mendapatkan pahala dan ampunan darinya di akhirat kelak. Kelima, menambah berat timbangan amal baik di akhirat. Dalam ajaran Islam, setiap amal baik yang kita lakukan akan ditimbang di hari akhirat. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadits, sedekah akan memadamkan dosa, seperti air memadamkan api. Hadits ini menggambarkan betapa besar nilai pahala dari sedekah dalam Islam. Tindakan memberi, termasuk memberi perhatian dan merawat kucing dengan penuh kasih sayang, dianggap sebagai amal baik yang akan menambah berat timbangan amal baik seseorang di akhirat. Ketika kita merawat kucing dengan penuh kasih sayang, memberikan mereka makanan, minuman, perlindungan, dan perhatian yang mereka butuhkan, kita sebenarnya sedang melakukan sedekah kepada makhluk Allah. Tindakan ini bukan hanya menciptakan kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga akan memberikan kebaikan yang berkelanjutan di akhirat. Dalam konteks ini, merawat kucing merupakan salah satu bentuk sedekah yang tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga akan menambah berat timbangan amal baik kita di hari penghisaban nanti. Meskipun terlihat sebagai tindakan sederhana, Allah menghargai setiap bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada makhluknya. Kinam, dalam ajaran Islam, sedekah dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rezeki seseorang. Merawat kucing dengan baik dan bertanggung jawab, dapat dianggap sebagai bentuk sedekah yang akan membawa berkah dalam rezeki. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya, seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya, hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Hadits ini menggambarkan bahwa setiap sedekah yang diberikan oleh seseorang dengan niat yang tulus dan dari rezeki yang halal, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Lebih dari itu, Allah akan menjaga dan memelihara sedekah tersebut untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang menjaga dan memelihara anak kudanya. Dengan kata lain, sedekah tersebut akan berkembang dan bertambah besar seperti gunung. Dalam konteks merawat kucing, setiap tindakan baik yang kita lakukan untuk hewan tersebut, seperti memberikan makanan, minuman, dan perawatan medis jika diperlukan, dapat dianggap sebagai bentuk sedekah. Allah akan melihat niat baik kita, dan akan membalasnya dengan memberikan rezeki yang berlipat ganda. Ketujuh, terlindungi dari energi supranatural yang jahat. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadits, beberapa ulama sufi percaya bahwa berbuat baik kepada makhluk Allah, termasuk hewan, dapat membawa perlindungan dan berkah dari Allah. Keyakinan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap amal baik yang kita lakukan akan membawa konsekuensi positif, termasuk perlindungan dari energi negatif atau supranatural yang jahat. Dalam ajaran Islam,
kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, dan untuk menjaga kebaikan serta kesejahteraan ciptaannya. Ketika kita memperlakukan hewan seperti kucing dengan penuh kasih sayang dan kebaikan, kita sebenarnya melaksanakan ajaran Islam yang mendorong kita untuk menjaga kesejahteraan makhluk Allah. Dalam konteks perlindungan dari energi negatif atau supranatural yang jahat, percaya bahwa berbuat baik kepada makhluk Allah dapat memberikan perlindungan, adalah suatu keyakinan yang dipegang oleh beberapa ulama sufi. Mereka meyakini bahwa amal baik yang dilakukan oleh seseorang akan menciptakan aura positif di sekitarnya, yang pada gilirannya dapat memberikan perlindungan dari energi negatif atau kekuatan jahat. Oleh karena itu, meskipun konsep ini lebih bersifat interpretatif dan tidak memiliki landasan yang konkret dalam Al-Quran atau hadits, banyak umat Islam yang percaya bahwa melakukan kebaikan kepada makhluk Allah termasuk merawat kucing, dapat membawa perlindungan dan berkah dari Allah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, marilah kita terus berusaha untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, termasuk hewan-hewan di sekitar kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.